terkait dengan beberapa kejadian yang kemarin ya, yang juga sudah kita tahu ada beberapa nasihat daripada saudara-saudara kita yang ada di media sosial ya. Jadi kita sudah tahulah bahwa zaman sekarang tuh orang bisa melawan apa saja dan siapapun bisa mengatakan apa saja pada siapapun juga. Jadi di zaman media sosial ini tidak ada batas di situ. Jadi artinya kalau teman-teman sudah memang hidup di zaman sekarang ya memang harus siap untuk itu. Karena siapapun bisa membuli siapapun bisa menasihati siapapun dan bisa berbuat apapun lah, pada intinya tidak ada batasan dan tidak ada barrier di situ. Nggak seperti ketika saya sama Ummu Alina masih muda gitu ya, nggak ada yang namanya media sosial. Kalau seandainya Anda tidak punya nomor telepon saya ya berarti tidak bisa nelpon. Punya nomor telepon pun tidak bisa nelpon karena harus ke telepon umum dulu gitu kan ya. Dan sudah bisa nelpon pun belum bisa ketemu juga. Nah, kenapa? Karena bisa jadi bapaknya yang nyambut atau siapa gitu ya. Jadi itu di zaman saya. Tapi di zaman sekarang enggak. Sosial media itu memungkinkan segala-galanya. Nah, sehingga ketika seseorang tidak suka dengan seseorang yang lain ataupun mungkin dia sekedar cuma iseng saja, itu dia bisa melakukan apa saja. Dan kalau kita tidak kuat-kuat ya pasti kita akan merasa sedih gitu kan ya, merasa down dan sebagainya. Nah, khususnya dari hal yang disoroti itu kemarin ya, yaitu adalah tentang bagaimana kemudian Islam itu memandang melihat wanita. Nah, jadi pertama-tama dalam kemudian urusan memandang wanita ini perkara yang memang sangat khusus sekali. Makanya Syekh Taqiyuddin itu kalau teman-teman baca dalam kitab Nizamul Ijtima'i fil Islam itu memasukkan satu bab khusus di dalam permasalahan itu, yaitu adalah hukum memandang wanita. Itu adalah bagaimana hukumnya seorang laki-laki memandang wanita dan bagaimana kemudian konsekuensi hukumnya, bahwa wanita itu apakah dia itu wajib atau tidak kemudian menutup wajahnya gitu kan ya. Nah, makanya di sini ada dua pendapat ekstrim. Pendapat ekstrim yang pertama itu menegaskan bahwa wanita itu wajib menutup wajahnya. Pendapat ekstrim kedua mengatakan bahwa bagi wanita ketika dia menutup wajah ini adalah sebuah bid'ah, sebuah hal yang justru sesuatu yang salah. Itu adalah dua pendapat yang sangat ekstrim sekali. Nah, dua pendapat yang sangat ekstrim ini dibahas oleh Syekh Taqiyuddin dalam pembahasan itu, hukum memandang wanita. Fokus pembahasan tentang hijab ini itu pasti melibatkan surat An-Nur ayat 31. Ya, jadi ingat-ingat dulu bahwa kalau orang membahas hijab tidak membahas surat An-Nur 31 berarti ada yang salah pada dia. Nah, fokus pembahasan tentang hijab itu ada pada surat An-Nur ayat 31. Apa ayatnya? Wa kullil mu'minat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil mu'minat. Ayat ini mengkhususkan pada perempuan-perempuan saja. Wa kullil mu'minat, katakan pada perempuan-perempuan itu, pada perempuan-perempuan yang beriman itu, yakhdudna min absarihinna. Maka mereka pertama-tama tundukkan pandangan-pandangan mereka. Apakah menundukkan pandangan mesti begini? Ya enggak sebenarnya, tapi menundukkan pandangan ini adalah dia menjaga pandangan-pandangannya daripada sesuatu yang diharamkan Allah bagi dia. Itu juga diawali begitu bagi laki-laki. Kan ya, ayagut min absorihim, bahwa laki-laki harus menundukkan pandangan-pandangan mereka, perempuan menundukkan pandangan mereka, wa yafazna furujahunna, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan mereka menjaga kehormatan mereka menjaga kemuliaan diri mereka, menjaga kemuliaan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, di sini letak kemudian permasalahannya. Wala yubdina zinatahunna, dan tidak boleh mereka memperlihatkan zinah mereka. Dalam bahasa Arab zinah itu zina tahunna. Zinah itu apa? Zinah itu artinya dalam bahasa Arab adalah perhiasan. Makanya mahalu zinah artinya adalah tempat biasa ditaruh perhiasan. Misal contoh, perhiasan itu apa saja? Anting itu artinya zinah. Apalagi misalnya gelang, leher, kalung itu adalah zinah. Gitu kan ya. Apalagi misalnya gelang itu adalah zinah. Kalau orang Arab punya gelang kaki yang punya kerincing, nah itu juga zinah. Nah, makanya dimaksud dengan wala yubdina zinatahunna, yang dimaksud dengan janganlah mereka menunjukkan perhiasan mereka, sebenarnya yang dimaksud adalah bukan zinahnya, tapi mahallu zinah, tapi tempat melekatnya perhiasan itu. Lah kenapa? Karena kalau yang tidak boleh diperlihatkan adalah perhiasannya, berarti kalau perempuan tuh pakai gelang nggak boleh. Maksudnya adalah gelangnya, berarti tanpa dipakai wanita gelangnya juga nggak boleh terlihat. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa tidak boleh terlihat perhiasan mereka, berarti laki-laki nggak boleh melihat kalung walaupun perempuan tuh nggak pakai. Berarti laki-laki nggak boleh melihat gelang walaupun perempuan tuh nggak pakai gelang. Berarti laki-laki nggak bisa melihat ya apapun yang dipakai itu. Jadi titik pembahasannya di situ. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Ini harus dihafal ya. Ayat ini kan ya, wa kullil mu'minat, kita katakan pada orang-orang yang beriman, yang perempuan, yakhdudna min absarihinna, agar mereka menundukkan pandangan mereka,
wahyafazna furujahunna, dan mereka menjaga kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, ini penting sekali. Di mana yang digarisbawahi lagi? Illa ma dhahara minha. Jadi illa artinya kecuali, ma itu artinya apa-apa, dhahara zahir artinya terlihat. Makanya kalau sholat yang barusan kita lakukan, sholat zuhur, kenapa namanya sholat zuhur? Paling terlihat. Kita sudah bahas bahwa di siang hari yang paling terlihat itu adalah zuhur. Ma dhahara minha illa ma dhahara minha, artinya kecuali yang biasa terlihat daripadanya. Nah, di sini pembahasan para ulama dimulai. Apa yang dimaksud dengan biasa terlihat daripadanya? Nah, biar ini kemudian sesuatu yang sangat ilmiah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini pada surat pada surat An-Nur ayat 31, Imam Ibnu Katsir kemudian menyampaikan apa yang dimaksud dengan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, beliau mengutipkan pendapat Ibnu Mas'ud. Nah, bagaimana pendapat Ibnu Mas'ud tentang yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha? Bahwa beliau berkata, Ibnu Mas'ud berkata, maksudnya seperti selendang dan kain baju. Inilah yang maksudnya yang biasa dikenakan oleh wanita-wanita Arab, seperti kain penutup kepala dan baju yang menutupi badannya. Itu menurut pendapat Ibnu Mas'ud. Artinya Ibnu Mas'ud berpendapat wanita itu tidak boleh terlihat. Jadi wala yubdina zinatahunna, mereka tidak boleh memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Yang biasa tampak ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud adalah pakaian dalamnya wanita ketika mengenakan hijab. Paham maksudnya? Mihnahnya wanita itu kalau terlihat nggak sengaja nggak apa-apa. Pakaian jilbabnya wanita yang teman-teman pakai begini terlihat nggak sengaja nggak apa-apa, karena menurut Ibnu Mas'ud itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak terlihat. Nah, tapi pendapat Ibnu Mas'ud ini ternyata yang dikutip oleh Ibnu Katsir adalah pendapat yang bersifat tidak mayoritas. Lah, kenapa tidak mayoritas? Karena ternyata Ibnu Abbas, sang penafsir Al-Quran yang paling hebat di zaman Nabi dan para sahabat itu, dia punya pendapat yang lain. Apa pendapatnya? Pendapat Ibnu Abbas disesuaikan dengan hadis-hadis yang ada dan kesesuaian pada orang Arab di zaman itu. Beliau menyampaikan illa ma dhahara minha, harusnya dilihat pada kebiasaan orang Arab ketika ayat itu turun. Bagaimana kebiasaan orang Arab pada ayat itu turun? Maka yang dimaksud dengan kecuali yang biasa tampak daripadanya adalah wajah dan telapak tangan. Jelas sampai di sini? Nah, kenapa kemudian Ibnu Mas'ud ini pendapatnya tidak populer di antara para sahabat-sahabat yang lain? Karena para sahabat-sahabat bilang begini, kalau seandainya yang boleh dilihat oleh orang-orang umum hanyalah kemudian baju jilbabnya saja, ayat berikutnya kemudian ada kata-kata boleh perempuan memperlihatkan pada bapak-bapak mereka, bapak-bapak mertua mereka, suami-suami mereka. Berarti suami-suaminya cuma boleh melihat pakaian dalamnya doang, kan itu kan ya. Ini menjadi masalah di situ. Nah, itu menurut ulama-ulama kemudian dibahas. Ketika sudah dibahas, maka disepakatilah Syekh Nasruddin Al-Albani, itu kan ya, yang menjadi rujukan teman-teman yang banyak mengkritik itu, kemudian menyampaikan bahwa syarat pertama bahwa jilbab itu adalah menutupi bagian kecuali yang dikecualikan. Dan beliau membahas dalam buku ini sangat banyak sekali, Jilbab Mar'atil Muslimah judulnya dalam bahasa Arab. Itu sangat lengkap sekali bahwa beliau menyimpulkan bahwa pendapatnya Ibnu Mas'ud dalam hal ini adalah pendapat yang lemah. Nah, kenapa pendapat yang lemah? Karena dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain dan dalil-dalil yang lain bahwasanya yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha adalah justru yang paling kuat adalah wajah dan telapak tangan. Lah, kenapa? Contoh, pas sholat kita harus nutup aurat. Ya kan ya? Kita. Tapi teman-teman auratnya lebih banyak itu kan ya. Nah, berarti pertanyaan saya, ketika sholat wajah boleh terlihat atau tidak? Boleh. Telapak tangan boleh terlihat atau tidak? Boleh. Itu yang dimaksud dengan ma dhahara minha. Maka ulama-ulama sepakat, ijma' para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha adalah wajah dan telapak tangan. Sampai di sini bisa difahami? Oke, kalau gitu kita lihat. Ini ada beberapa kemudian dalil yang disampaikan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani yang kemudian menyampaikan dalam satu bab tertentu, satu bab yang khusus kemudian membantah pendapat-pendapat orang yang mengatakan, oh tidak, kalau seandainya kemudian dia mengambil dia kemudian mengundang fitnah, maka itu jadi tidak boleh. Oh, itu tidak bisa dijadikan dalil kecuali kalau orangnya sendiri yang mengundang fitnah. Contoh misalnya, dia sengaja membuka mukanya, kemudian dia berias dengan mukanya itu sampai kemudian orang mengagumi kecantikannya, itu baru nggak boleh. Jadi yang namanya fitnah itu dari dirinya, bukan dari diri orang lain. Bisa difahami di sini. Oke, kalau gitu nggak percaya, coba kita lihat nih. Hadis-hadis yang menegaskan bahwa bahwasanya wajah dan telapak tangan bukanlah aurat dalam
dalam bab tadi yang sudah saya sebutkan dalam halaman ke-76. Ini ada beberapa hadis, saya bacakan sebagian saja, dan ada beberapa yang lucu. Jadi teman-teman nanti bisa melihat bahwa ternyata ya sahabat gitu kan ya, Nabi itu sangat manusiawi sekali sebagai seorang laki-laki gitu kan ya. Nah, ini hadis Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkisah, saya baca bahasa Indonesia saja. Saya pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah, dan ini hadis sudah sangat terkenal sekali. Beliau mengerjakan sholat sebelum berkhutbah tanpa azan. Jadi ini adalah hadis bahwasanya sholat sholat Id itu adalah sholat dulu kemudian baru berkhutbah. Sholat Id Idul Fitri gitu kan ya. Lah, tanpa adzan dan iqamat. Sesudah itu beliau berdiri dengan bersandar kepada Bilal, kemudian beliau berwasiat agar kaum muslimin bertakwa pada Allah dan menaatinya. Beliau juga menasihati dan memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Kemudian beliau berjalan hingga tiba di hadapan kaum wanita. Kemudian beliau menasihati pada kaum wanita, bersedekahlah kalian wahai kaum wanita. Kenapa? Karena sebagian besar wanita itu menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Maka untuk memadamkan kayu bakar itu bersedekahlah walaupun dengan apapun yang mereka miliki. Lalu seorang wanita yang berdiri di tengah-tengah, yakni yang duduk di tengah-tengah kaum wanita, yang kehitam-hitaman kedua pipinya, yakni kedua pipinya berubah dan agak hitam, bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami kalian." Nah, kemudian perawi itu berkata, selanjutnya para wanita bersedekah dengan perhiasan mereka, melemparkan anting-anting, cincin dan sebagainya. Nah, dalam hadis ini ada yang kemudian sangat menarik, bahwasanya perawi hadis ini yaitu adalah Jabir bin Abdullah itu berkata ada seorang wanita yang pipinya kehitam-hitaman. Berarti pipinya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Berarti wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menampakkan wajahnya, dan itu sudah biasa terjadi di zaman mereka. Sampai di sini bisa difahami? Oke, kalau gitu lihat lagi yang lain. Misalnya contoh ya, hadis dari Ibnu Abbas yang sudah saya sampaikan tentang anaknya Ibnu Abbas namanya Fadil. Masih ingat yang saya ceritakan ini? Ada sahabat namanya Fadil, dibonceng oleh Rasulullah secara singkat gitu kan ya. Kemudian ada seorang wanita lagi kemudian berjalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tunggangannya. Kemudian ketika dia mau bertanya pada Rasulullah, kebetulan kan Rasul kan bonceng Fadil di depan ceritanya. Nah, Fadil melihat perempuan melihat Fadil. Kemudian ada suara di sebelah, cici, enggak itu buatan kita saja. Ya, itu buatan kita saja, itu enggak gitu. Fadil melihat perempuan melihat Fadil. Ketika saling lihat-lihatan, Rasul memalingkan kepala Fadil ke sebelah ke samping. Lalu kenapa? Ketika ditanyakan oleh bapaknya Abbas, "Kenapa engkau melawan itu ya Rasulullah?" Lalu Rasul berkata, "Aku melihat ini ada setan di antara pemuda dan pemudi ini." Jadi pemuda dan pemudi ini melihatnya bukan melihat biasa lagi nih. Sudah ngelihatnya udah ngelihat nafsu. Udah ngelihatnya bukan lihat yang biasa, tapi sudah mulai main syahwat di situ. Maka dipalingkan. Nah, yang kita lihat di sini adalah yang dipalingkan kepalanya Fadil, bukan sang wanita itu disuruh menutupi wajahnya yang menurut Fadil cantik. Jadi pahami maksud saya. Berarti tidak ada kemudian kewajiban di situ untuk sampai menutupi wajah. Ada lagi beberapa yang lucu yang menggambarkan para sahabat itu sangat manusiawi sekali, gitu kan ya. Nah, ini jadi ini adalah hadis Ibnu Mas'ud, gitu kan ya. Hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud melihat seorang wanita yang membuat beliau tertarik. Jadi ada satu wanita dilihat oleh Rasulullah kemudian membuat beliau tertarik. Jadi beliau tertarik ketika melihat wanita itu ya, gitu ya. Karena memang bukan tatapan syahwat, tapi ya tatapan yang bersifat kejadian ya, nggak sengaja melihat, kemudian terjadi syahwat di situ. Beliau tertarik dengan wanita tadi. Kemudian beliau mendatangi Saudah yang pada saat itu sedang membuat parfum. Kemudian dia sedang bersama beberapa orang wanita. Kemudian wanita segera meninggalkan Saudah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi keperluannya kepada Saudah. Tahu maksudnya kan ya? Nah, kemudian setelah itu beliau bersabda, "Laki-laki mana saja yang melihat seorang wanita yang menarik hatinya, hendaklah dia segera mendatangi istrinya." Ya, sebab apa yang ada pada wanita itu sama dengan apa yang ada pada istrinya. Jelas sampai di sini? Berarti yang tertarik siapa di sini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma beliau nggak ngebully. Beliau nggak kemudian jadi ahwat hunter, gitu kan ya. Beliau nggak kemudian jadi kemudian langsung nge-DM perempuan tadi, gitu kan ya. Paham ya? Jadi seorang laki-laki ketika melihat seorang wanita, walaupun nggak sampai dipelototin betul-betul, menarik bagi dia, itu adalah sesuatu yang wajar. Itu terjadi pada Rasulullah. Dan ketika itu terjadi pada Rasulullah, ada dua pilihan. Apakah beliau mau bermaksiat, ataukah beliau mau kemudian berbuat taat? Pertanyaannya, itu nggak usah dijawab karena Rasulullah tidak mungkin berbuat maksiat. Maka yang menjadi ketaatan karena beliau tahu semua laki-laki begitu, disampaikanlah hadis ini pada semua laki-laki. Wahai laki-laki, saya tahu Anda ini ketika melihat orang wanita bisa tertarik. Ketika Anda senang dengan wanita itu, apapun yang Anda lihat, gitu kan ya. Nah, ketika Anda tertarik, datangi istri Anda karena istri Anda punya apa yang Anda inginkan pada perempuan itu. Bisa dipahami sampai di sini? Menarik.
Betul. Pertanyaannya Rasul menyuruh dia untuk kemudian menutup. Rasul menyuruh dia untuk menutup wajahnya enggak. Berarti tidak wajib sampai di situ. Nah, artinya ketika ada seorang laki-laki yang kemudian tertarik pada seorang wanita, dia harus kemudian mengurusi dirinya sendiri. Bukan kemudian dia mengurusi perempuan itu tadi. Karena hukumnya tidak berubah dan tidak bisa berubah. Karena tidak semua laki-laki seperti itu. Menarik menurut Rasulullah belum tentu menarik menurut sahabat yang lain. Menarik menurut saya belum tentu menarik menurut misalnya yang lain misalnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, jadi kira-kira gitu. Sebentar, saya ingin lagi ya. Jadi ini hadis Ibnu Abbas lagi. Jadi dari Ibnu Abbas dia berkata begini. Seorang wanita sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini luar biasa nih. Wanita itu memiliki paras yang cantik. Yang ngomong siapa? Ibnu Abbas. Jadi ada Ibnu Abbas kemudian melihat pada waktu sholat itu ada seorang perempuan di belakang cantik banget. Ya, kira-kira begitulah. Seorang wanita sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu memiliki paras yang cantik. Ibnu Abbas berkata, demi Allah aku belum pernah melihat wanita secantik itu. Yang ngomong siapa? Ibnu Abbas. Dan ini terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Berarti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Ibnu Abbas ini adalah seorang remaja. Paham ya? Jadi seorang remaja ngelihat seorang perempuan sholat di belakang Rasulullah cantik banget, kira-kira begitulah. Sebagian orang maju ke depan hingga saf pertama mereka agar mereka tidak melihat wanita itu. Jadi sebagian sahabat ini, sudah jangan dilihat lagi. Lah kenapa? Kalau dilihat lagi ini bisa bahaya. Udah maju ke depan. Maju saf ke depan, gak usah dilihat lagi. Sebagian lagi sengaja mencari posisi di saf paling belakang. Paham ya? Nah, untuk apa? Modus, gitu kan ya. Nah, jadi sebagian sahabat mencari posisi di saf paling belakang. Lalu untuk apa? Supaya ketika ruku mereka mengintip wanita itu melalui celah di bawah ketiak dan untuk itu mereka meregangkan kedua tangan. Paham maksudnya? Jadi ketika ruku itu mereka kemudian meregangkan tangan supaya wanita kelihatan di sini. Karena penasaran banget. Coba bayangin, ini manusiawi para sahabat. Nah, manusiawi para sahabat itu maksudnya. Jadi antum nggak bisa melihat para sahabat itu kayak malaikat gitu maksudnya. Jadi ini laki-laki yang mereka tertarik dengan wanita gitu maksudnya. Jadi Ibnu Abbas saja yang masih remaja, yang masih bocah itu ngelihat itu cantik gitu loh. Apalagi yang lain gitu maksudnya. Nah, ini ada sahabat yang punya dua pilihan. Ada yang kemudian maju ke depan sehingga nggak melihat nggak melihat perempuan cantik tadi. Ada yang tetap kemudian malah ke belakang sehingga safnya kelihatan siapa ini orang ini. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurut Ibnu Abbas yang ahli tafsir itu menurunkan ayat ini, dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang dari kalian yang memilih saf di depan dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang dari kalian yang memilih saf di belakang. Surat Al-Hijr 24. Paham maksudnya? Jadi ini adalah sesuatu yang manusiawi. Pertanyaan saya, itu perempuan disuruh nggak boleh sholat lagi? Kamu nih wajahmu terlalu menarik gitu kan ya. Pas sholat tuh membuat sahabat nggak konsentrasi semua. Mundur di sana, nggak boleh sholat lagi di Masjid Nabawi. Ya nggak gitu ceritanya. Tapi perempuan dibiarkan sholat. Tapi ini ayat turun untuk menasihati para sahabat agar jangan seperti itu gitu maksudnya. Agar jangan sampai gara-gara ada cewek mundur sok belakang semua. Jadi paham ya? Nah, jadi misalnya kalau di antara teman-teman sekalian tiba-tiba pas dia lagi sholat itu soft belakang penuh misalnya. Nah, itu berarti kemudian harus dikeluarkan dari masjid gitu kan. Itu juga sebenarnya. Nah, tapi jelas ya maksud saya kan ya. Nah, jadi hukum memandang wanita itu hukumnya adalah hukum asal. Hukum asalnya apa? Illa ma dzahara minha. Itu menurut ijma' para ulama itu meniscayakan, memutlakan bahwa perempuan boleh menampakkan wajahnya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Artinya adalah apa? Boleh kemudian melakukan seperti itu. Ketika dia merasa di dalam hatinya ada sebuah rasa, wah kayaknya nih saya cantik dan saya diperhatikan oleh orang, maka itu jadi tidak boleh. Sebagaimana yang ketika saya bahas di dalam selfie itu, ketika seseorang saya foto diri sendiri kemudian dia diupload, dia tidak punya perasaan apapun, monggo silahkan diupload. Sebagaimana juga bahasan Ustaz Abdul Somad juga sama. Ketika ditanya, bagaimana hukum selfie? Beliau katakan, untuk apa diupload kalau nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya. Itu sama dengan pendapat saya. Tapi kemudian Ustaz Abdul Somad bilang, tapi seandainya Anda pengajian, Anda kemudian foto barang-barang sesudah pengajian, Anda upload kemudian di sosial media untuk menjadi dakwah, ini loh kami sudah pengajian, kapan kalian mau ikut pengajian juga? Nah, makanya menjadi nilai dakwah. Tapi namanya niat, yaitu senantiasa kita kemudian bertarung dengan niat. Jangankan orang selfie, orang baca Quran aja bisa masuk neraka. Jangankan selfie, orang dermawan aja bisa diseret mukanya di neraka. Jangankan selfie, orang jihad fisabilillah aja bisa masuk neraka. Bisa dipahami kira-kira saya. Jadi yang menjadi permasalahan adalah niatnya. Bukan kemudian gara-gara niatnya ada yang salah sampai ada hadis orang kemudian jihad lalu kemudian pergi ke neraka gara-gara jihadnya itu riya. Bukan berarti jihadnya yang disalahkan. Paham nggak kira-kira maksud saya? Bukan berarti kemudian ketika ada seseorang kemudian riya ketika dia berderma lantas dia diseret oleh Allah ke neraka, lantas derma menjadi tidak boleh.
bukan lantas karena ada seseorang yang kemudian dia jadi seorang qori, kemudian dia membaca Al-Quran dengan bagus dengan lidahnya, kemudian dilagu-lagukan sehingga orang menjadi senang, lalu kemudian ada yang diseret masuk neraka. Bukan berarti kemudian jadi qori itu nggak boleh. Tapi zaman sekarang orang-orang tuh kayak tadi, baru belajar sedikit, belum baca kitab, belum tahu dalil, kemudian semua disamakan. Ini qori penghuni neraka. Nah kenapa? Karena dia membagus-baguskan suara Al-Quran. Buktinya apa? Pakai dalilnya yang tadi. Ada seorang qori datang pada Allah. Apa yang kamu lakukan? Aku membaca Quran siang dan malam ya Rasulullah. Kamu bohong, kadzabta, masuk neraka sana. Nah bukan berarti tidak boleh dilakukan lantas, tidak boleh kemudian jadi imam dengan suara yang bagus, nggak gitu ceritanya. Tapi itu berkaitan dengan yang di sini. Berarti hadis itu bukan digunakan untuk menunjuk orang lain, tapi hadis itu digunakan untuk menunjuk diri sendiri. Apakah saya membaca Al-Quran karena Allah atau karena apa yang dipuji oleh manusia? Apakah karena saya ini berjihad karena saya pengen dipuji oleh manusia, ataukah li'i kalimatillah? Apakah saya ini kemudian berdakwah karena pengen populer, karena pengen dapat duit, atau karena saya pengen untuk kemudian agar agama Allah dikenal oleh orang banyak? Nah ini kemudian menjadi masalah hati. Bukan masalah kemudian yang perlu kita tunjukkan pada orang lain atau menunjuk orang lain dengan dalil yang seperti itu. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Jelas ya? Nah, tapi kemudian beliau menutup di sini bahwa dalilnya sudah jelas bahwa wanita itu tidak wajib untuk menutup wajah. Tapi beliau juga membantah di sini bahwasanya menutup wajah itu tidak disyariatkan. Beliau menyampaikan itu adalah sesuatu yang boleh dan sesuatu yang memang sudah biasa di kalangan para sahabiah, sesuatu yang biasa terjadi di kalangan orang-orang mukmin, sehingga tidak ada masalah ketika mau memakainya juga. Artinya adalah apa? Yang menjadi berbahaya adalah ketika Anda itu mulai menyalahkan yang lain. Jadi gini ceritanya. Kalau teman-teman berdakwah, ingat ya baik-baik ya. Kalau teman-teman berdakwah bilang begini, menurut saya lebih bagusnya begini, itu nggak akan ada yang protes. Paham ya? Contoh misalnya saya ditanya, Ustaz, musik itu hukumnya apa? Saya sampaikan, musik itu ulama berikhtilaf tentangnya. Ada yang memperbolehkan total, ada yang memperbolehkan bersyarat, ada yang tidak memperbolehkan sama sekali. Gitu kan ya? Tapi kalau saya boleh menyarankan, yang kuat menurut saya yang ini, tapi kalau saya tidak konsentrasi di musik, maka saya tidak pernah megang alat-alat musik. Itu jawaban saya. Kira-kira ada yang protes atau tidak? Tidak. Ustaz, hukumnya celana cingkrang seperti apa? Oh, jadi gini, celana cingkrang itu ada dalilnya. Tapi kalau celananya gak cingkrang, itu juga ada dalilnya. Kalau Ustaz yang mana? Kalau saya memilih celana saya kadang-kadang cingkrang, kadang-kadang tidak. Supaya orang tahu bahwa cingkrang itu boleh, tidak cingkrang juga boleh. Tergantung siapa yang motongin celana saya. Kalau kebetulan dipotongin di atas mata kaki, ya saya pakai juga. Kalau di bawah mata kaki, ya saya pakai juga. Bisa dipahami gitu saya. Lah berarti hukumnya apa? Ya hukumnya seperti tadi. Tapi kalau saya boleh saran, kalau mau aman ya sudah di atas mata kaki saja. Ada yang protes atau tidak? Enggak ada yang protes. Tapi kalau antum mulai bilang begini, hukumnya celana cingkrang seperti apa? Celana cingkrang itu yang ada dalilnya, yang selain itu masuk neraka. Nah itu antum punya masalah. Lain apa? Ketika antum sudah mulai mengharamkan sesuatu yang menurut orang lain gak haram dan mereka juga punya dalil, itu pasti punya masalah. Contoh misalnya tweet pic, ya sekarang saya dapat begitu ya. Ini entah fenomena seperti apa yang orang-orang dakwah zaman dulu ini gak ada yang seperti ini. Tapi zaman sekarang mulai ada tweet pic. Terus kemudian gambar perempuan yang belum tutup aurat sambil kemudian perempuan bercadar. Lalu kemudian tulisan di bawahnya, sesempurna apa sudah hijab Anda? Oh berarti kalau misalnya nggak bercadar itu nggak sempurna gitu. Jadi paham ya saya? Nah itu menjadi masalah besar. Lah kenapa? Bercadar tidak ada masalah. Tapi mengatakan bahwa tidak bercadar itu tidak sempurna, itu masalah besar. Jadi paham ya saya? Karena mengatakan seperti itu harus punya dalil. Karena kalau tidak punya dalil, ingat mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram itu sama dosanya. Lah kenapa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, seperti yang sudah saya bacain kemarin itu, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka menunjuk pembesar-pembesar mereka, rahib-rahib mereka untuk kemudian disembah selain Allah. Lah kenapa? Karena rahib dan pembesar mengharamkan sesuatu lalu kemudian masyarakat mengikutinya, menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan masyarakat mengikutinya. Yang halal dijadiin haram, yang haram dijadiin halal. Bisa difahami sampai di sini. Tapi kalau bisa dikatakan bercadarlah karena cadar itu melindungi diri kita. Oh enggak ada masalah. Itu boleh. Itu baik. Tapi kalau mengatakan bahwa pokoknya kalau Anda ngaji dengan yang bukan dari golongan kami, berarti kalian tidak bersanad. Kalau kalian tidak bersanad, berarti kalian benar bid'ah. Kalau bid'ah berarti mengambil pada selain Islam. Dalil yang dipakai Al-Qur'an. Seolah-olah Al-Qur'an cuma diturunkan untuk kelompok mereka, bisa difahami gitu saya. Nah, ini berbahaya total. Sudah saya bilang, mengatakan ini benar, ini pendapat saya, itu bagus. Tapi kalau mengharamkan yang lain, antum perlu dalil.
Bisa dipahami maksud saya? Nah sehingga apapun yang kemudian saya dan Ummu Alila, kenapa sih ada orang jualan cadar, hijab Alila nggak jualan cadar? Bukan itu masalahnya. Karena kita tidak mau sampai ini dikatakan sebagai sesuatu yang wajib hanya karena kemudian yang lain ikut-ikutan tentang itu, gitu kan ya? Nah ini kemudian yang menjadi problem. Nah kita pengen menjelaskan ini loh hukumnya. Nah mengenai ada orang yang mau mengenakan cadar, kita nggak ada masalah. Lah kenapa? Lah itu bagian daripada pensyariatan kok. Dan syariat itu tidak harus wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Makanya dalam kitab ini pun Syekh Nasruddin Al-Albani itu menggolongkan cadar dalam suatu hukum yang namanya mustahab, yaitu adalah sesuatu yang disukai saja, tapi tidak menjadi sesuatu yang wajib, walaupun kemudian anak-anaknya dan istri-istrinya semuanya bercadar semuanya. Jadi kira-kira begitu. Tapi beliau kemudian menyimpulkan kesimpulan hukum menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu, beliau katakan bahwa cadar tidak sampai sesuatu yang wajib, tidak pula sesuatu yang sunnah, tapi sesuatu yang mustahab tadi. Tapi salah ketika mengatakan bahwa cadar itu adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang berlebihan, itu juga salah. Tapi juga salah ketika mengatakan cadar itu adalah sesuatu yang wajib. Karena kalau mengatakan cadar adalah sesuatu yang wajib, berarti muka wanita tidak boleh terlihat. Kalau muka wanita tidak boleh terlihat, berarti antum nggak boleh keluar rumah. Jadi pahami maksudnya? Karena yang tidak boleh difoto berarti tidak boleh dilihat di dunia nyata. Jadi pahami ya? Oh jangan upload foto ukhti. Lah kenapa? Karena kami termasuk ukhti anti selfie, misalnya gitu kan ya. Padahal ngerti selfie aja juga enggak. Pokoknya nggak boleh upload foto di sosial media. Berarti dia nggak boleh keluar rumah juga. Oh boleh, kenapa? Karena saya pakai cadar. Kalau ada orang lihat kamu pakai cadar terus nafsu, terus gimana? Oh berarti dia adalah laki-laki yang gila. Persis sama. Rasul dan Allah menggariskan illa ma zahara minha, itu dilihat oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasul melihat Asma binti Abu Bakar, kemudian berkata, memalingkan wajah karena Asma itu kemudian pakaiannya terawang, lalu berkata, Asma, seseorang perempuan yang sudah balik tidak layak kemudian terlihat oleh wajahnya kecuali ini dan ini. Itulah tafsiran yang paling bagus tentang ayat illa ma zahara minha itu, yaitu adalah wajah dan telapak tangan. Yang itu yang ngomong langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah berarti itulah yang kemudian boleh. Pertanyaannya siapa kita kemudian kita kemudian menyelesaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan sesuatu ini wajib padahal tidak. Mungkin persangkaan belaka saja. Oh karena itu mengundang fitnah. Banyak yang lain mengundang fitnah. Kalau ada seorang awam terus kemudian melihat saya terus kemudian tertarik, kira-kira gimana? Apa kemudian saya harus pakai topeng juga? Iron Man gitu kan ya. Lalu dia lebih tertarik lagi kita yang melihat Iron Man gitu. Nah itu nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Maka hukum itu tidak bisa relatif. Nah makanya ya istiqomah saja sudah. Artinya orang tuh bisa berkata apa saja. Ya jangankan Dila gitu kan ya. Saya jadi bully kok. Ada yang bilang begitu sama Ummu Alila. Ngomongnya ke saya juga ketika saya upload foto saya sama Ummu Alila. Saya tuh ketika ngupload foto saya sama Ummu Alila itu bukannya untuk apa, tapi untuk menunjukkan bahwa pertama ini keluarga dakwah. Ini saya dan Ummu Alila sama-sama dakwah. Kita sama-sama pengen syar'i. Bukan untuk kemudian kita pengen untuk membuat jomblo-jomblo pada baper, tidak. Tapi menunjukkan ini keluarga kita. Artinya kita tidak kemudian jalan sendiri. Ini ada keluarga yang mendampingi saya. Lalu kemudian yang kedua, supaya orang tidak menyangka bahwa mengupload foto istri itu kemudian sesuatu yang haram. Dikomentari, Ustadz ini ya membuat Ummu Alila dosa jariah. Ya Allah ya Rabb. Anda mengatakan Ustadz lebih baik jangan upload foto istrinya. Itu sangat saya terima sekali. Dan berkali-kali saya sudah bilang sama Ummu Alila, dan saya juga sudah bilang sama teman-teman, saya pernah nasihatin Ummu Alila jangan sering-sering upload foto diri sama foto anak. Paham ya maksudnya ya? Lah kenapa? Kalau nggak perlu ya nggak usah. Kalau memang bernilai untuk dakwah, upload nggak ada masalah. Bismillah ya Allah ini tuh dakwah, upload nggak ada masalah kalau untuk dakwah. Tapi kalau nggak ada, nggak perlu. Lah kenapa? Karena tadi permasalahannya adalah kita nggak perlu harus mengupload foto kita pada orang lain. Lah terus kemudian tapi mengatakan bahwa dosa jariah itu harus punya dalil. Karena kalau nggak punya dalil itu berarti mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Tidak bisa sesuatu hal menjadi haram karena semua orang menghindari itu, atau tidak bisa sesuatu hal dikatakan halal karena semua orang melakukan itu, atau mengkhawatirkan itu, atau mengkhawatirkan fitnah. Tidak boleh. Ya yang kayak gitu itu baru masalah. Tapi kalau misalnya ngelihat teman-teman suka, ya itu cerita di zaman para sahabat juga sudah ada. Lihat perempuan lagi sholat loh gitu maksudnya, manusiawi gitu. Tapi tidak menjadikan mereka kafir kan? Ada nggak yang pernah bilang sahabat-sahabat itu kafir? Enggak. Ada nggak pernah bilang sahabat-sahabat itu hilang benar akidahnya? Enggak sampai seperti itu. Tapi masih dinasihati oleh Allah. Allah pun nasihatin dengan sangat lembut sekali. Saya tahu kata Allah siapa yang ke depan softnya, saya tahu siapa yang ke belakang softnya. Ibarat kasarnya, kamu tuh sudah dikasih tahu Allah, malu nggak sih gitu kan ya? Kalau kamu masih melihat kamu sengaja ke belakang, kamu sangka Allah nggak tahu? Allah tahu kok. Paham maksud saya kira-kira? Oke, baik, disudahi sampai di sini ya. Jelas ya. Jadi yang mau bercadar nggak ada masalah, yang nggak mau bercadar nggak ada masalah. Ini adalah bagian daripada dakwah kita, bagian daripada perbedaan pendapat yang memang harus kita pahami bersama-sama.